Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita terambil dari kitab Kejadian 28 ayat 10-22 dengan tema Allah yang menyertai dan melindungi. Pertama, mari kita pahami latar belakang umum kitab Kejadian. Kitab Kejadian merupakan kitab pertama dari Alkitab Ibrani dan Alkitab Kristen. Kitab ini dikenal sebagai kitab asal mula karena berisi tentang penciptaan dunia, sejarah awal manusia, dan kisah para leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kitab Kejadian mencakup periode waktu yang sangat lama, mulai dari penciptaan dunia hingga kematian Yakub, nenek moyang Israel. Yakub adalah cucu Abraham dan anak Ishak, dan dia memiliki saudara kembar bernama Esau. Sejak masa mudanya, Yakub telah terlibat dalam intrik dan manipulasi untuk mencapai tujuannya. Dia mendapatkan berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Hal ini menyebabkan Yakub harus melarikan diri dari kemarahan Esau yang ingin membunuhnya. Inilah titik kisah yang terjadi dalam pasal 28. Ketika Yakub melarikan diri dari rumahnya di Bersheba dan menuju ke Haran untuk tinggal bersama keluarga dari pihak ibunya. Ini adalah bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Karena pada saat itulah Yakub mengalami pengalaman penting dan yang akan mengubah hidupnya. Lebih tepatnya, kisah di kitab Kejadian 28 ayat 10-22 ini memberikan gambaran tentang bagaimana Yakub, yang pada awalnya dikenal sebagai sosok licik dan manipulatif, mengalami pertemuan rohaniah dengan Tuhan yang mengubah hidupnya. Artinya, ini adalah momen krusial dalam perjalanan kehidupan Yakub dan awal dari transformasi karakternya menuju kepemimpinan spiritual dan penerimaan janji-janji Allah. Pengalaman di Betel menjadi fondasi bagi hubungan lebih dalam antara Yakub dan Allah selama sisa hidupnya. Ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Tafsiran. Pada ayat ini, kita diperkenalkan kepada Yakub, cucu Abraham, dan putra Ishak. Yakub meninggalkan tempat asalnya di Bersheba menuju ke Haran. Bersheba adalah sebuah kota di wilayah selatan Kanaan, sementara Haran terletak di wilayah timur Laut Kanaan. Yakub meninggalkan kampung halamannya karena situasi yang rumit antara dia dan saudaranya Esau. Setelah Yakub berhasil mendapatkan berkat yang semestinya menjadi milik Esau dari ayah mereka, Ishak. Ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Tafsiran. Yakub melakukan perjalanan jauh, dan ketika hari sudah gelap, dia berhenti di suatu tempat untuk bermalam. Tempat itu tidak disebutkan secara spesifik, karena tidak ada tempat berteduh. Yakub menggunakan sebuah batu besar sebagai bantal untuk menopang kepala dan tidur. Ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Tafsiran. Di malam itu, Yakub mengalami mimpi yang luar biasa. Dia melihat tangga yang sangat tinggi, mencapai langit dan menyentuh bumi. Tangga ini melambangkan hubungan antara surga dan bumi. Malaikat-malaikat Allah naik turun di atas tangga ini, menandakan komunikasi dan perantaraan antara Allah dan dunia manusia. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tafsiran. Dalam mimpi tersebut, Tuhan Yahweh, Allah Israel, berdiri di depan Yakub dan berbicara langsung dengan dia. Allah mengidentifikasi dirinya sebagai Allah yang juga disembah oleh Abraham dan Ishak, nenek moyang Yakub. Allah memberikan janji kepada Yakub bahwa tanah di tempat ia berbaring akan diberikan kepada Yakub dan keturunannya. Janji ini mengonfirmasi janji sebelumnya yang Allah berikan kepada Abraham dan Ishak mengenai penguasaan atas tanah Kanaan. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tafsiran. Allah melanjutkan janjinya kepada Yakub dengan memberitahu bahwa keturunannya akan sangat banyak
seperti debu tanah, dan mereka akan menyebar ke seluruh arah, mencakup timur, barat, utara, dan selatan. Yakub dan keturunannya juga akan menjadi berkat bagi segala bangsa di seluruh dunia, menandakan peran penting mereka dalam rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tafsiran: Allah menegaskan bahwa Dia akan selalu menyertai Yakub dan melindunginya dimanapun ia pergi. Allah berjanji untuk membawa Yakub kembali ke tanah Kanaan dan tidak akan meninggalkannya sebelum janjinya terpenuhi. Ini menunjukkan kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya dan janjinya kepada Yakub. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Tafsiran: setelah bangun dari tidurnya, Yakub menyadari bahwa dia telah berada dalam tempat khusus di mana Allah hadir dan berbicara dengan dia melalui mimpi. Dia merasa takjub dan takut akan kehadiran Allah yang menyatakan dirinya kepadanya. Ayat 17. Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Tafsiran: Yakub sangat terkesan dengan pengalaman spiritualnya dan menyadari bahwa tempat di mana dia berada adalah tempat suci, rumah Allah. Dia menyebutnya sebagai pintu gerbang sorga karena di sanalah Allah membuka komunikasi antara surga dan bumi melalui malaikat-malaikat yang naik turun. Ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Tafsiran: setelah pengalaman spiritualnya, Yakub merasa perlu untuk mengenang momen penting ini. Dia bangun pagi-pagi dan mengambil batu yang tadinya ia gunakan sebagai bantal. Kemudian, dia mengubah batu tersebut menjadi tugu batu sebagai tanda kenangan atas pengalaman dengan Allah di tempat tersebut. Yakub juga menuangkan minyak di atas tugu batu sebagai lambang persembahan kepada Allah. Ayat 19. Ia menamai tempat itu Batel. Dahulu nama kota itu Luz. Tafsiran: Yakub memberikan nama baru untuk tempat ini sebagai tanda kenangannya atas pengalaman spiritual. Ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai." Tafsiran: Yakub merasa tergerak untuk mengucapkan sumpah kepada Allah sebagai tanggapan atas janji dan kehadirannya. Dalam sumpah ini, Yakub menyatakan kepercayaannya bahwa Allah akan menyertainya dan melindunginya dalam perjalanan ini. Dia juga memohon bahwa Allah akan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, roti, dan pakaian selama perjalanannya. Ayat 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tafsiran: Yakub menyatakan kondisi kedua dalam sumpahnya. Jika Allah melindunginya dan memungkinkannya untuk kembali dengan selamat ke rumah ayahnya Ishak di Haran, Yakub dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya. Ini menunjukkan kesediaan Yakub untuk sepenuhnya mengandalkan Allah dan menerimanya sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupnya. Ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tafsiran: Yakub membuat perjanjian tambahan dengan Allah. Dia menetapkan batu yang dijadikannya tugu batu sebagai tempat ibadah dan menyatakan bahwa tempat ini akan menjadi rumah Allah. Selain itu, dia berjanji untuk memberikan 10% dari semua yang Allah berikan kepadanya seperti hasil pertanian atau ternak sebagai persembahan kepada Allah. Ketika kita memandang kembali perjalanan hidup kita, kita akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesulitan atau cobaan. Dia adalah Allah yang setia dan penuh kasih, yang selalu hadir untuk mendengarkan doa-doa kita dan memberi kekuatan bagi kita. Terkadang, Dia mungkin membiarkan kita menghadapi ujian dan kesulitan untuk menguji iman kita. Tetapi di balik semuanya itu, Dia tetap setia dalam menjalankan janjinya. Hari ini,
Mari kita merenungkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa Dia adalah Immanuel, Allah bersama kita. Dalam setiap situasi, baik suka maupun duka, mari kita berpegang teguh pada janjinya tentang perlindungannya yang setia. Saat kita mencari dan mengandalkannya sepenuhnya, kita akan menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan dan sukacita yang tak terbandingkan di hadapannya.